Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ayong Megantara dari kelas K119 MNR. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Indrajati Wibowo SEMM dalam mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis, saya akan mencoba mempresentasikan kembali materi pertemuan ketiga dan keempat dengan judul Mengelola Kreativitas dan Inovasi Produk. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian mengelola kreativitas. Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan serta dapat dipengaruhi bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan pengalaman seorang wirausaha, merupakan guru yang berharga untuk memicu kreativitasnya. Seorang wirausaha dikatakan kreatif apabila mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas merupakan proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Akan tetapi, kemampuan ini berbeda dengan antara satu orang dengan yang lainnya. Kemampuan dan bakat merupakan dasar, tetapi pengetahuan dari lingkungannya dapat juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Karena kreativitas merupakan cara pandang yang sering dilakukan secara tidak logis. Proses ini melibatkan hubungan antara banyak hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Kreativitas dan kreatif menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif dimulai dari berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya merupakan bentuk-bentuk kreativitas yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ide, produk, dan gagasan. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah satu pikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Kemudian produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena untuk menciptakan sesuatu produk diperlukan sesuatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk di sini dapat berupa barang ataupun jasa. Gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan, serta melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Yang pertama, kinerja optimal. Melalui adanya tingkat kreativitas yang cukup tinggi dan baik, maka tentu saja hal ini membuat pekerjaan karyawan akan jauh lebih optimal, terutama dalam melaksanakan beban pekerjaan yang ada. Langkah-langkah dan terobosan baru yang lebih baik umumnya membawa penyelesaian yang lebih cepat, sehingga pekerjaan secara tidak langsung juga bisa lebih cepat diselesaikan. Yang kedua, manfaatnya adalah menghindari stres. Kreativitas karyawan dan ide yang baru memberikan pencerahan dan pemikiran yang segar tersendiri, sehingga di satu sisi hal ini juga menjadi langkah untuk menghindari kebosanan dan rasa stres dari pekerjaan yang menumpuk. Oleh sebab itu, berpikir untuk mencari ide-ide baru cukuplah penting, karena dari situ muncul langkah-langkah baru yang tidak monoton dan dapat memberikan beragam solusi pada masalah yang akan dihadapi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah menemukan inovasi terbaru. Berkat adanya kreativitas, maka ide dan inovasi yang baru juga akan dapat bermunculan dengan mudah. Oleh sebab itu, mengasah kreativitas ini adalah langkah yang cukup baik. Karyawan bisa mencoba hal-hal yang baru sebelumnya yang tidak pernah digunakan, memastikan apakah hal tersebut berhasil atau tidak. Kemudian manfaat yang terakhir adalah membenahi sistem yang ada. Kreativitas bisa jadi salah satu jalan untuk memperbaiki sistem yang ada saat itu. Bahkan, ada kalanya melalui ide-ide cemerlang karyawan, timbul pembenahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Hal ini membuat perusahaan juga makin optimal hasilnya.
Pembahasan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan. Yang pertama, inovasi untuk proses kerja yang optimal. Kreativitas karyawan bisa saja disalurkan melalui inovasi-inovasi baru dalam melakukan proses kerja yang ada, sehingga hal ini nantinya akan mendorong pekerja yang dilakukan bisa selesai secara lebih efektif dan efisien. Kemudian terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat. Tidak hanya dalam pekerjaan yang dihadapi, kreativitas terhadap suasana kerja yang ada di seputaran kantor juga bisa menjadi salah satu wujud nyata, sehingga pada akhirnya bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman pada karyawan. Kemudian mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Ada kalanya dalam melakukan bentuk pekerjaan terhadap kendala dan masalah, di sini peran kreativitas karyawan diuji secara tidak langsung. Karyawan bisa saja mengajukan ide untuk memberikan solusi terhadap kendala yang sedang dihadapi, sehingga pekerjaan tidak terlambat dan bisa selesai tepat waktu. Yang selanjutnya, melakukan kolaborasi satu dan yang lain. Menggabungkan pikiran satu dengan yang lain umumnya akan menghasilkan bentuk ide yang jauh lebih efektif dan lebih baik. Sehingga dengan demikian, bila mendiskusikan ide yang ingin dimunculkan, maka hal ini bisa jadi merupakan cara yang tepat. Dengan kolaborasi bersama, maka terciptalah solusi terbaik yang lebih optimal. Kemudian memberi masukan. Beragam ide bisa saja dituangkan dalam bentuk masukan kepada perusahaan. Hal ini umumnya dilakukan saat karyawan melihat ada hal-hal di dalam perusahaan itu sendiri yang masih bisa dioptimalkan, sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang maksimal. Poin pembahasan selanjutnya mengenai inovasi produk. Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk dari sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Sedangkan produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Inovasi itu untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya sehingga manusia mendapatkan manfaat yang lebih dari sebelumnya. Inovasi terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Proses inovasi ini terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam kewirausahaan atau bisnis, di mana inovasi tersebut disalurkan kepada produk-produk yang telah ada dalam suatu bisnis. Karena dengan adanya inovasi produk, pendapatan dalam suatu bisnis dapat meningkat dari sebelumnya, dan bisnis tersebut dapat menarik perhatian orang karena telah adanya peningkatan kualitas produk dalam bisnis tersebut. Poin selanjutnya adalah pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama yang diperlukan sebuah inovasi untuk menggantikan produk lama tersebut. Produk pengganti yang secara total baru tahu dengan perkembangan produk lama yang lebih modern dan up to date, dapat meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan pembelian produk tersebut. Inovasi produk menjadi tanggung jawab seluruh bagian dalam bisnis, baik departemen pemasaran, operasional, keuangan, akuntansi, pembelian. Semua merupakan bagian integral dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan efektif adalah cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan. Kemudian, tujuan inovasi produk. Tujuan perusahaan untuk melakukan inovasi produk adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan karena produk yang telah ada rentan terhadap perubahan, kebutuhan, dan selera konsumen. Teknologi, siklus hidup produk yang lebih singkat,
serta meningkatnya persaingan domestik dan luar negeri. Adapun tujuan dari inovasi produk antara lain yang pertama adalah meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengganti produk yang lama dengan yang baru, dan mengurangi konsumsi energi. Selanjutnya adalah manfaat dari inovasi. Yang pertama, memecahkan masalah yang sulit diselesaikan. Pendekatan inovasi ini tergantung dengan jenis bisnis dan biasanya merupakan peningkatan pada produk atau layanan yang sudah ada. Perluasan bisnis dan perubahan arah bisnis. Ketiga, dalam bisnis mengalami perubahan atau permasalahan yang tidak bisa kita halangi, maka kita membutuhkan inovasi dan kreativitas untuk mencari solusi. Selanjutnya, manfaat dari inovasi yang kedua adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Ketika perusahaan kita menghadapi hambatan yang berat, maka untuk menghadapinya membutuhkan peningkatan produktivitas karyawan agar produktivitas di tempat kerja semakin meningkat. Maka kita membutuhkan sesuatu yang berbeda atau inovasi. Untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda itu membutuhkan kreativitas dan semangat yang tinggi dari seluruh karyawan. Dengan demikian, inovasi dapat meningkat produktivitas dan memotivasi mereka untuk terus berkembang. Kemudian membuat bisnis kita menjadi unik. Untuk membuat bisnis menjadi lebih unik dan berbeda dengan yang lainnya, membutuhkan ide yang inovatif sehingga orang akan mudah mengingat bisnis kita karena produk yang kita tawarkan berbeda dengan produk yang lainnya. Yang terakhir adalah mengalahkan kompetitor. Ketika kita memberikan sentuhan inovasi pada bisnis kita, maka kita memiliki kesempatan untuk mengalahkan kompetitor yang lebih kuat dari bisnis kita. Tipe inovasi produk. Yang pertama, inovasi berbasis modulasi. Inovasi berbasis modulasi ini melibatkan pengubahan suatu karakteristik dari produk atau jasa dengan menaikkan atau menurunkan karakteristik tersebut. Contohnya adalah inovasi yang didasarkan pada modulasi, misalnya jus dengan rendah gula, lebih banyak buah, bukan dari konsentrat dan vitamin tanpa bahan adiktif. Kemudian inovasi berbasis ukuran adalah peluncuran produk baru ke pasar tanpa mengubah apapun kecuali volumenya. Contohnya keripik kentang dengan kantong 5 ons, 12 ons, 20 ons. Pak yang terdiri dari beberapa kantong besar untuk mengkonsumsi keluarga dan sebagainya. Kemudian inovasi berbasis kemasan. Cara sebuah produk dikemas dapat mengubah persepsi konsumen mengenai manfaat, fungsi, atau alasan konsumsi dari produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya Nestle memasarkan coklat dengan berbagai tipe kotak meskipun rasa dan bentuk coklatnya sama. Kemudian inovasi berbasis desain. Inovasi berbasis desain adalah inovasi di mana produk kontainer atau kemasan dan ukuran yang dijual sama, tetapi desain atau tampilannya dimodifikasi. Contohnya, sebuah produsen mobil akan meluncurkan produk yang sama dengan desain eksterior yang berbeda. Selanjutnya, inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer. Inovasi berbasis komplemen melibatkan penambahan bahan-bahan komplementer atau layanan tambahan atas produk atau jasa dasar. Contohnya biskuit yang ditaburi gula dengan coklat susu dan coklat putih dan lain-lainnya. Selanjutnya, inovasi berbasis pengurangan upaya. Inovasi berbasis pengurangan upaya tidak merubah produk atau jasa, tetapi menaikkan ukuran dari pasaran. Inovasi semacam ini menaikkan nilai dengan menurunkan penyebut, bahkan menaikkan pembilang. Tips berinovasi.
Melakukan terobosan atau inovasi dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Antara lain yang pertama, memanfaatkan teknologi. Teknologi modern memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam hal proses produksi dan operasional bisnis. Memanfaatkan kemajuan teknologi akan menjadikan kita menjadi lebih produktif, menghasilkan produk yang bermutu, serta mengurangi risiko kerja seperti human error. Kedua, produk yang unik. Salah satu inovasi yang bisa Anda lakukan adalah menciptakan produk yang unik. Dengan demikian, produk yang Anda buat memiliki daya saing yang tinggi dan dapat bertahan di tengah ramainya persaingan. Selain itu, Anda juga dapat mengembangkan produk yang sudah ada agar memiliki nilai tambahan, seperti dengan meningkatkan kualitas, mengupgrade fitur, atau memperbaharui bentuk agar lebih menarik. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan. Memberikan pelayanan khusus pada konsumen merupakan inovasi yang dapat Anda lakukan agar konsumen tetap setia dengan produk yang kita punya. Misalnya, kemudahan dalam bertransaksi secara online, gratis ongkos kirim, atau memberikan gift atau hadiah di hari ulang tahunnya. Akan memberikan kesan tersendiri bagi pelanggan kita. Cukup sekian atas pemaparan materi pertemuan ketiga dan keempat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.